Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Twisna Sidi Ayu Putri, dengan NIM 122011115 dari Prodi Manajemen Kelas 01 STE Bambu Gede Jateng. Kali ini, saya akan menyelesaikan kasus atau soal mengenai forecasting. Langsung saja soal yang pertama. Nah, ini soalnya. Langkah yang harus dilakukan yaitu klik modul, kemudian pilih forecasting. Setelah itu pilih menu file dan new. Untuk soal nomor 1 ini menggunakan yang time series analysis. Nah, muncul seperti berikut. Langsung saja diisikan untuk title-nya yaitu PT MNC. Kemudian untuk number of past period-nya yaitu 12. Dan untuk row names-nya saya isi 1, 2, 3 dan seterusnya, dimana itu menunjukkan jumlah bulannya yaitu ada 12. Kemudian diklik OK. Nah, muncul tabel seperti berikut. Langsung saja untuk bulan pertama hingga bulan ke-12 diisikan sesuai dengan data penjualan yang ada pada soal. Nah, jika sudah, bisa dilihat untuk pertanyaan yang A, yaitu yang ditanyakan perkiraan jumlah permintaan televisi dengan menggunakan metode moving average 3 bulan. Untuk metodenya diganti moving average dengan periodnya yaitu 3. Setelah itu, untuk mengetahui hasilnya, langsung saja diklik solve. Nah, untuk mengetahui hasilnya dilihat pada bagian next periodnya yaitu 118,333. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang B, masih sama menggunakan moving average, hanya saja untuk periodnya yaitu 4 bulan. Nah, untuk perkiraan jumlah permintaan yaitu 108,75 dengan menggunakan metode moving average 4 bulan. Kemudian untuk pertanyaan yang C menggunakan metode week moving average 3 bulan dengan week-nya yaitu 0,6, 0,4 dan juga 0,2. Sama untuk mengetahui hasilnya, langsung saja diklik solve, kemudian bisa dilihat di bagian next period. Nah, untuk metode week moving average 3 bulan ini, untuk perkiraan permintaannya yaitu sebanyak 139,167. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya masih sama menggunakan metode week moving average, hanya saja periodnya 4 bulan. Yaitu untuk weeknya pada bulan keempat yaitu 0,1. Nah, jika sudah diklik solve untuk melihat hasilnya. Nah, itu sudah ada ya untuk perkiraan jumlah permintaannya yaitu 134,615. Oke, next untuk soal nomor 2. Sebentar akan saya rapikan terlebih dahulu agar kelihatan utuh ya.
sudah sama untuk soal yang nomor 2 masih menggunakan modul forecasting ya. Langsung saja dipilih menu file dan new. Untuk nomor 2 masih menggunakan time series analysis. Untuk title-nya saya isi PT segitiga makmur dengan number of past period-nya yaitu 12. Kemudian untuk row names-nya saya tetap menggunakan 1, 2, 3 dan seterusnya untuk menunjukkan bulannya. Kemudian diklik OK. Nah, langsung saja diisikan sesuai dengan data yang ada di soal. Mulai dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Jika sudah, maka dilihat untuk pertanyaan yang A, yaitu menggunakan metode moving average 3 bulan. Langsung saja untuk melihat perkiraan penjualan, diklik solve ya. Nah, bisa dilihat pada bagian next period yaitu sebanyak 415 dengan menggunakan metode moving average 3 bulan. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang B, yaitu menggunakan metode week moving average 2 bulan dengan weeknya yaitu 0,4 dan juga 0,6. Nah, jika sudah, untuk mengetahui hasilnya, diklik solve, kemudian dilihat pada bagian next period. Di situ tertera 357 unit dengan menggunakan metode week moving average. Kemudian next untuk pertanyaan selanjutnya yaitu perkiraan penjualan pada bulan ke-25 dengan menggunakan metode trend. Nah, di situ bisa dilihat ya, kalau menggunakan metode trend itu bisa dilihat prediksi penjualannya pada bulan kesekian. Jadi untuk pertanyaan yang tadi yaitu prediksi penjualan pada bulan ke-25 yaitu sebanyak 570,859. Kemudian next untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, ini simpel ya untuk soal yang ketiga ini. Langsung saja pilih menu file, kemudian pilih new dan masih menggunakan yang time series analysis. Kemudian untuk title-nya saya isi penjual laptop sesuai dengan soal nomor 3 ya. Kemudian untuk number of past period-nya 12 dan row names-nya tetap 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian diklik OK, muncul tabel seperti berikut. Langsung saja untuk penjualannya diisi sesuai dengan data yang ada. Nah, jika sudah mengisi jumlah penjualan pada bulan pertama hingga bulan ke-12, dilihat soalnya yaitu menghitung dengan menggunakan metode trend,
yaitu berapakah penjualan pada bulan ke-22. Langsung saja, untuk metodenya kan diganti dengan menggunakan tren ya. Itu bisa dilihat untuk bulan ke-22 yaitu sebanyak 681,096 unit. Kemudian next, untuk pertanyaan yang keempat, pilih menu file dan new, masih menggunakan time series analysis. Nah, untuk titlenya saya isi PT Prima, kemudian number of past periodnya diisi 10 karena di soal terteranya hanya 10 hari. Kemudian row names-nya tetap 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian diklik OK. Nah, muncul tabel seperti berikut. Langsung saja diisi sesuai dengan data yang ada pada soal nomor 4. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini, langkahnya sama seperti soal nomor 1 dan 2, yaitu menggunakan metode moving average, menggunakan metode weight moving average juga, dan juga menggunakan metode trend. Langsung saja untuk soal yang A, yaitu menggunakan metode moving average 3 hari. Untuk mengetahui hasilnya, langsung saja diklik solve. Nah, kemudian bisa dilihat pada bagian next period ya, yaitu perkiraan panggilan pada hari ke-11 dengan menggunakan metode moving average 3 hari sebanyak 356 unit. Kemudian untuk pertanyaan yang B, yaitu menggunakan metode weight moving average 2 hari dengan weight-nya yaitu 0,5 dan juga 0,8. Untuk mengetahui hasilnya, langsung saja diklik solve dan dilihat pada bagian next period, yaitu sebanyak 362,308. Itu menggunakan metode weight moving average 2 hari. Kemudian untuk pertanyaan yang C, yang ditanyakan yaitu perkiraan panggilan pada hari ke-18, yaitu menggunakan metode trend. Langsung saja diklik solve untuk mengetahui perkiraannya ya, yaitu pada hari ke-18 sebanyak 477,309. Kemudian next untuk soal terakhir atau soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini beda ya dari soal yang nomor 1 hingga nomor 4, karena ini menggunakan least square atau regresi. Kalau yang nomor 1 sampai 4 tadi menggunakan time series analysis, sedangkan nomor 5 ini menggunakan least square. Untuk titlenya saya isi penjual mobil. Kemudian untuk number of observationnya yaitu 11, number of independentnya yaitu 2. Jika sudah,
langsung saja diklik OK. Nah, muncul tabel seperti berikut. Langsung saja diisikan sesuai dengan data yang ada pada soal nomor 5. Mulai dari kolom Y diisi sesuai yang tertera di soal. Kemudian next untuk kolom yang X1 dimana kolom X1 itu menunjukkan biaya kemudian lanjut untuk kolom yang terakhir yaitu kolom X2 dimana kolom X2 merupakan jumlah sales. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 5 mulai dari regresi hingga konstantanya langsung saja diklik solve. Nah, di situ bisa dilihat ya untuk persamaan regresinya Y sama dengan 700,97 min 16,457 X1 min 26,297 X2. Untuk koefisien X1 yaitu min 16,457. Artinya jika biaya promosi meningkat 1 juta rupiah, maka penjualan akan menurun sebesar min 16,457 unit dengan asumsi variabel lain konstan. Kemudian untuk koefisien X2 yaitu min 26,297. Artinya jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan menurun sebesar min 26,297 unit dengan asumsi variabel lain konstan. Kemudian untuk konstantanya yaitu 700,97. Itulah rata-rata penjualan HP. Kemudian untuk pertanyaan yang B yaitu nilai R2 adalah 0,432. Variasi penjualan HP dapat dihitung dengan cara 0,432 dikali 100%. Hasilnya yaitu 43,2%. Kemudian untuk pertanyaan yang C, apabila biaya iklan naik menjadi 20 juta dan jumlah sales menjadi 10 orang, maka berapakah perkiraan penjualannya? Langsung saja untuk 20 jutanya dimasukkan pada X1 dan 10 orang salesnya masuk pada X2, maka dihasilkan Y sama dengan min 522,013. Itu untuk menjawab pertanyaan yang C, yaitu dengan cara dimasukkan pada regresinya atau persamaan regresinya ya. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk pembahasan soal forecasting pada kali ini. Saya sudah menjelaskan mulai nomor 1 hingga nomor 5. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.